Sahabat, jumpa kembali dalam program Gema Kasih Indonesia. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Sahabat, program Gema Kasih Indonesia ini diselenggarakan sebagai media bagi kita mempercakapkan beberapa isu yang mengemuka di tengah masyarakat. Lalu kemudian kita memberi perspektif dalam iman Kristen, sehingga kemudian kita juga bisa dapat meresponsnya secara tepat. Program Gema Kasih Indonesia juga diselenggarakan sebagai sarana kita juga mempercakapkan seputar teologi gereja. Dan pada episode kali ini kita hendak membincang membangun gereja sebagai rumah aman. Membangun gereja sebagai rumah aman. Untuk membincang tentang topik tersebut, bersama dengan saya sudah hadir di studio Pendeta Hendra Setia Prasaja. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta. Salam Kak Santi, salam semua sahabat YKB. Di tahun yang baru ini, di 2024, apa kabar Pak? Puji Tuhan, baik. Baik. Sehat-sehat ya. Bapak Pendeta, kita membincang tentang membangun gereja sebagai rumah aman ya. Kita mulai dengan rumah aman itu rumah yang seperti apa sih? Bayangan rumah ya aman lah namanya rumah, apalagi untuk keluarga itu rumah itu harus menjadi aman. Apa yang dimaksud dengan rumah aman di sini? Jadi istilah rumah aman itu adalah penamaan yang biasa digunakan untuk dunia operasi penegakan hukum dan pengamanan. Jadi ini sebuah lokasi, sebuah tempat untuk menyembunyikan seseorang sebenarnya. Menyembunyikan seseorang dari situasi tertentu, terutama dalam keadaan bahaya. Jadi kalau ngomong soal safe house ini adalah upaya perlindungan. Upaya perlindungan pada seseorang dalam keadaan bahaya. Ya. Jadi rumah aman itu selalu berkenaan dengan situasi bahaya dan penegakan hukum. Nah, kalau kita akan bicara soal rumah aman, ini pemahamannya adalah sebuah tempat tinggal di mana kita membawa seseorang untuk dilindungi karena dia terancam akan sesuatu yang membahayakan dirinya, bahkan juga nyawanya. Dan ketika kita membawanya ke rumah aman, berharap dia dapat dilindungi untuk proses pemulihan, bahkan juga mungkin ada sesuatu yang bisa membuat situasinya jauh lebih baik. Nah, dalam konteks gereja menjadi rumah aman, kita akan bicarakan soal bagaimana gereja berperan dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan rumah aman adalah bagian dari proses itu. Jadi kalau bicara soal gereja sebagai rumah aman, berarti gereja menjadi sebuah tempat perlindungan. Tempat untuk membawa seseorang, menyelamatkan seseorang, bahkan kelak jadi memulihkan seseorang dan keluarganya. Jadi bicara soal gereja menjadi sebuah rumah aman ini, kita akan membawa diri kita untuk melihat bahwa ada potensi itu. Gereja menjadi tempat di mana situasi seseorang, perempuan, anak-anak, juga mungkin anggota keluarga lain yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga, dia punya tempat di mana mereka boleh berlindung. Seberapa pentingnya, seberapa urgentnya rumah aman sampai ada khusus begitu safe house bagi mereka yang mengalami korban tindak kekerasan? Apakah ada semacam payung undang-undang hukum yang menaungi sehingga ya memang urgent ini rumah aman, ini safe house ini? Kita pasti sudah pernah dengar ya, dan sering mendengar tentang situasi kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat kasus itu makin hari makin meningkat ya. Mungkin tekanan kehidupan, sikap mentalitas yang pengelolaan emosi yang kurang dan lain-lainnya yang membuat akhirnya kasus-kasus itu makin meningkat. Banyaklah data soal itu ya. Yang paling baru nih ada satu kasus di mana seorang suami menghabisi istrinya dan bahkan memutilasi, dan itu kan berarti terjadi dalam kurun waktu yang sebenarnya udah cukup lama persoalannya dan dibiarkan dimaklumi dan akhirnya malah jadi fatal sekali. Kita menemukan banyak kisah-kisah itu ya. Nah, ngomongin soal situasi kegentingan itu, maka kita sebenarnya pada sisi lain kita bersyukur karena di Indonesia itu pemerintah udah punya banyak sekali peraturan ya.
undang-undang perlindungan anak, soal undang-undang penghapusan KDRT ya, di Undang-Undang 23 tahun 2004 misalnya, itu secara khusus sudah ngatur semuanya. Nah, saya mau mengajak kita mengingat ada satu bagian dari pasal di Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terutama ayat 15 nih, saya bacain ya. Saya juga nggak begitu apal sih. Setiap orang ya, di pasal 15, setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya. Jadi sekali lagi ini wajib ya. Pertama, mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Jadi kalau kita bicara soal kekerasan dalam rumah tangga, banyak orang mengatakan ini urusan domestik, urusan privat, nggak boleh orang lain ikut campur. Kalau kita merujuk pada undang-undang yang ada, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga maksudnya, itu udah nggak berlaku lagi. Setiap kita nih, itu punya kewajiban, disebutkan di ayat 15 itu wajib. Jadi nggak boleh kita abai, kita membiarkan, aduh enggak lah ini bukan urusan saya, ini kan keluarga orang ya. Kita harus proaktif untuk melakukannya. Prosesnya itu adalah, salah satunya adalah memberi perlindungan pada korban. Oke. Jadi kita diajak untuk proaktif memberi perlindungan. Nah, perlindungan itu kan perlu ada satu tempat ya. Kalau kita tahu ada seseorang, anak atau perempuan atau anggota keluarga lain yang menghadapi kekerasan di rumah tangga, kita memang intervensinya dan kita membawanya, menyelamatkan dia dalam situasi bahaya yang ada, dan biasanya itu terjadi di rumah begitu ya, di ruang privat mereka. Nah, kita harus membawa ke rumah aman. Jadi ini bahwa rumah aman itu sebenarnya adalah amanat undang-undang. Amanat undang-undang. Di pasal yang lainnya di ayat 22, setelah undang-undang itu ngomongin soal siapa-siapa saja yang harus proaktif melakukannya, salah satunya adalah begini, di pasal 22 ayat 1-nya mengatakan bahwa para pekerja sosial harus mengantarkan korban ke rumah aman dan tempat tinggal alternatif. Ya. Jadi memang rumah aman tuh disuarakan, harus ada. Di ayat 2-nya pasal 22 disebutkan, rumah aman itu bisa milik pemerintah atau pemerintah daerah atau masyarakat. Jadi semuanya boleh ya menyediakan itu. Problemnya adalah gini, di Indonesia belum banyak rumah aman. Jadi data yang saya ketahui bahwa beberapa pemerintah daerah tuh meresponinya soal Undang-Undang 23 2004 ini dengan mengeluarkan sebuah peraturan daerah ya. Dari begitu banyak pemerintah daerah, ada 89 pemerintah daerah yang udah punya peraturan khusus daerahnya. Tapi dari 89 itu yang udah punya, sedangkan yang lain kan belum punya ya. Itu baru 6. Baru 6 yang lalu memiliki sebuah tindakan proaktif berkenaan dengan kalau ada masalah, seseorang bisa divisum begitu. Itu ada fasilitas itu, secara gratis, visum gratis untuk kasus-kasus ini. Itu baru 6. Dan kalau ngomongin soal rumah aman, ya, rumah aman itu jauh lebih sedikit lagi. Ya. Baru ada 23 dari 86 daerah itu yang punya perdanya. Sedangkan pemerintah daerah yang lain belum ada ya. Jadi di tahun 2019 misalnya ya, semoga pada tahun ini sudah makin banyak ya. Di Jakarta aja ya baru 4. Baru 4 rumah aman milik pemerintah. Ya, milik pemerintah nih. Padahal kita tahu ya kasusnya banyak sekali kan. Jadi kita tuh ada dalam situasi di mana ya jangankan rumah aman ya. Kita mungkin bunyi dari pasal 15 kesadaran untuk intervensi kalau kita mendengar ada orang yang mengalami kekerasan dari rumah tangga aja kita mungkin enggan ya. Kita masih jauh dari gerak bersama untuk menuju ke sana. Nah, saya pikir seberapa penting, ya sangat penting karena kalau kita lalu punya kesadaran, berarti saya harus intervensi nih kalau ada seseorang yang mengalami kekerasan di rumah tangga. Saya mau bawa kemana nih orang ini? Rumah saya? Atau kemana? Karena kalau main ambil dan singgahkan ke satu tempat yang bukan
menjadi sebuah tempat yang disepakati bersama, itu bisa berbahaya juga untuk saya ya. Mungkin ada serangan tuntutan balik dari pihak lain dan lain yang menganggap kita melakukan sebuah kekerasan lain gitu. Dan mengapa gereja? Mengapa gereja ya? Sebagai rumah aman, mengapa gereja yang dijadikan rumah aman? Memang sudah disebutkan di pasal itu ya. Jadi bukan cuma pemerintah, melainkan juga masyarakat. Tapi mengapa gereja? Menurut saya gereja itu punya potensi besar. Yang pertama, ya memang ini upaya untuk mendukung pemerintah ya. Saya pikir pemerintah pasti rindu untuk memenuhi kebutuhan itu. Tapi kan kita melihat realitanya masih jauh. Maka upaya kita mendukung pemerintah untuk menyediakan ini terbuka lebar. Ya. Jadi ada peluang, ya, peluang untuk ambil bagian mendukung pemerintah. Ini gereja punya ruang itu. Yang kedua menurut saya, gereja itu dikenal oleh warganya. Gereja dikenal sama warganya. Lokasinya, tempatnya, sama warga gerejanya itu tahu, oh gereja kita tuh di sana gitu ya. Kan menetap ya, dia ada di satu tempat terus. Yang berikutnya menurut saya, gereja itu punya fasilitas. Punya ruang-ruang ya. Beberapa gereja bahkan punya kamar tamu gitu ya. Untuk pengkhotbah yang mungkin gak setiap hari dipakai gitu ya. Ruang-ruang sekolah minggu misalnya ya, tempat-tempat, bahkan ada yang gereja punya klinik kesehatannya gitu ya. Itu kan ruang-ruang yang punya potensi. Dan biasanya nggak maksimal digunakan di sepanjang hari. Ya. Nah, rasanya fasilitas itu bisa dimaksimalkan. Yang berikutnya, mengapa gereja? Karena gereja punya panggilan untuk memberkati lingkungan kan. Dan ini menjadi ruang-ruang pelayanan baru bagi umat. Para konselor punya ruang, dokter kembali punya ruang, mungkin para pekerja sosial ya, para pelawat-pelawat yang tadi melawat anggota jemaat, sekarang mereka punya ruang yang lebih lebar untuk melawat keluarga-keluarga yang menghadapi situasi yang dalam kekerasan itu. Dan saya pikir kasus KDRT di lingkungan gereja juga banyak ya. Dan saya pikir ini yang jadi panggilan gereja lah untuk secara proaktif, bukan hanya intervensi untuk pencegahan, tapi juga dalam penanganannya bagaimana gitu ya. Dalam penanganan untuk perlindungan bagi korban ini, rasanya gereja punya potensi. Jadi kenapa gereja bisa menjadi rumah aman? Ya, banyak hal tadi ya. Dan sangat potensial. Dan ruang pelayanannya besar sekali gitu. Oke, berarti ruangnya banyak, terus tapi tadi ya bersifat permanen tadi ya. Orang mengetahui lokasi itu, dia tidak berpindah-pindah. Lalu kemudian ada ruang-ruang yang juga bisa dipakai, dimaksimalkan, karena ada ruang-ruang tertentu kan yang juga nggak selalu dipakai sepanjang hari begitu ya. Itu bisa dimanfaatkan. Juga ada sumber daya yang juga bisa diberdayakan, bisa digerakkan. Nah, apa aja berarti yang harus dilakukan selain lokasi, ruangannya yang disiapkan itu? Apa aja yang harus dilakukan gereja sehingga gereja bisa berperan begitu? Jadi menjadikan sebagai rumah aman. Kalau bicara soal rumah aman tuh ada dua jenis rumah aman ya. Rumah aman yang pertama itu yang statis, yang diam, yang ada menetap di satu tempat. Banyak pemerintah daerah membangun itu ya, rumah khusus ya, entah kontrak atau memang dibangun, dibeli tanahnya, maksudnya menetap begitu. Dia ada di satu tempat, semua orang bisa tahu tempatnya di mana ya. Lalu yang kedua, jenis yang kedua itu yang mobile ya, yang pindah ya, tempat lain, mungkin di apartemen atau hotel, kemudian pindah lagi. Dan biasanya kalau yang jenis kedua ini untuk kasus-kasus besar yang sangat membahayakan ya. Dan tidak diketahui. Ya, tidak diketahui. Memang konsep rumah aman sebenarnya perlindungan pada korban untuk tidak diketahui oleh sumber ancaman itu. Ya. Jadi dia dipindahin ya nanti. Nah, kalau kasus gereja, saya pikir untuk yang pertama ya, yang model pertama, jenis pertama, bahwa dia tetap. Nah, jenis yang pertama ini juga nanti akan menuntut apa saja yang harus dilakukan gereja, karena kan modelnya memang begitu. Dia nggak bisa pindah-pindah gitu ya. Jadi pilihannya menetap, maka itu akan
berdampak pada apa-apa yang harus dilakukan gereja. Proses untuk penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu kan ada banyak prosesnya ya. Prosesnya pertama dia ada proses pencegahan. Pencegahan tentu sosialisasi ya, untuk proses pemahaman-pemahaman, paradigma dan lainnya. Sikap-sikap kita yang dipandang biasa ternyata itu tergolong pada kekerasan, itu kan sebuah paradigma ya. Lalu ada intervensi awal ya, program-program parenting, pasutri, komunikasi, pengelolaan emosi gitu-gitu, itu kan bisa menjadi ruang-ruang intervensi awal sebelum nanti ada kasus. Nah, kalau akhirnya nanti ada kasus, maka harus ada upaya perlindungan. Nah, menurut saya rumah aman tuh ada di sini ya. Walaupun rumah aman sebenarnya nanti kalau dalam perjalanannya juga bisa menjadi tempat di mana proses pencegahan, intervensi awal itu bisa terjadi ya. Program-program pembinaan cara mengelola emosi misalnya gitu ya, bisa dilakukan di rumah aman dan seterusnya. Tapi yang paling genting diperlukan adalah tempat perlindungan. Nah, jadi ada di posisi itu. Pencegahan dilakukan, intervensi awal dilakukan, dan perlindungan, proses perlindungan itu ada di rumah aman. Nah, rumah aman ini yang nantinya akan membawa kita harus menyiapkan banyak hal. Ya. Nah, prosesnya menurut saya pertama miliki paradigma. Para pengambil kebijakan, majelis jemaat, perlu punya paradigma itu. Paradigma bahwa kita harus ambil bagian dalam proses penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga itu udah banyak banget di sekitaran gereja, bahkan anggota gereja sendiri, bahkan beberapa pelayan gereja terlibat di dalamnya, misalnya begitu. Maka kita perlu ada paradigma ini genting. Memang banyak banget masalah yang harus dilakukan gereja kan ya. Dan ini juga adalah masalah yang penting, dan kita perlu membangun paradigma itu. Kalau paradigma udah ada, apalagi para pengambil kebijakan yang udah punya paradigma itu, keputusannya gampang ya, nanti mengikuti kan, karena ada banyak paradigma. Yang kedua menurut saya, setelah ada paradigma, perlu bangun juga SDM-nya ya. Kita bangun SDM-nya. Dan membangun SDM perlu banyak hal ya, dari soal punya kepedulian, dia harus punya juga paham aturan ya. Apa-apa yang boleh, apa-apa yang nggak boleh, kode etiknya bagaimana. Lalu keterampilan bertindak. Kemampuan untuk waspada, melihat semua orang punya potensi untuk melakukan kekerasan, itu banyak hal ya. Yang ketiga adalah siapkan jejaring juga, karena rumah aman berkenaan dengan jejaring yang lainnya. Jejaring ke pihak kepolisian untuk permohonan perlindungan, jejaring ke pelayanan kesehatan kalau ada kasus lalu perlu visum misalnya ya. Lalu pekerja sosial, para konselor ya, dan juga praktisi-praktisi hukum. Kemudian juga ada pembimbing rohani ya, yang diperlukan untuk jejaring itu. Dan saya pikir gereja punya potensi itu, warga jemaatnya kan macam-macam ya. Jadi jejaring itu akan mudah dilakukan oleh gereja. Dan juga siapkan sarana. Jadi menyiapkan sarana adalah sesuatu yang kayak di ujung gitu ya. Tempatnya udah ada dan kita siapkan, tapi mempersiapkan yang lainnya itu penting, banyak hal ya. Nanti kalau sarana akan berkenaan dengan tempatnya, keamanannya ya, karena kan kita bentuknya statis, ada di satu tempat, bukan pindah-pindah. Maka kalau si pelaku kekerasan datang nyerang gereja gitu ya, kita siap nggak dengan tenaga keamanannya atau bagaimana mengantisipasinya, itu perlu ya. Gitu. Baik, kita akan lanjutkan tentang topik ini di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap
Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang membangun gereja sebagai rumah aman. Saya sebagai pemandu percakapan mengajak sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Narasumber kita Pendeta Hendra Setia Prasaja. Bapak Pendeta, kita lanjut segmen kedua. Menarik, segmen pertama di ujung itu Pak Pendeta menyampaikan ini mesti disiapin nih. Fasilitasnya, sarananya, SDM-nya, pengamanannya, begitu ya. Apalagi kalau khawatir kalau misalkan yang pelakunya menyerang gitu. Pertanyaan saya adalah, mengapa nggak pelakunya aja yang diciduk? Jadi korbannya tetap di rumah begitu ya. Karena yang paling penting kan si pelakunya yang mesti diamankan. Bahwa si korban oke, pindahkan mungkin ya di rumah aman, lalu kemudian dibimbing, dipulihkan dan sebagainya. Tapi prinsip pertama kan si pelakunya, bagaimana Pak Pendeta meresponnya? Jadi yang lemah yang perlu kita tolong. Pelaku biasa punya kekuatan, sehingga ia melakukan sesuatu. Kalau korban, dia nggak punya kekuatan untuk melawan, bahkan melindungi dirinya. Sehingga kita perlu mengintervensi si korban, dibawa ke rumah aman. Dan segala urusan di rumah aman berkenaan dengan korban. Tapi bagaimana pelakunya? Tentunya proses itu akan berlanjut sampai dengan juga kita menangani pelaku. Karena ujung dari rumah aman, dalam konteks apa yang kita bicarakan gereja sebagai rumah aman, gereja kan nggak pengen memisahkan orang-orang ya. Anggota keluarga kita pahami sebagai sebuah kesatuan yang sudah disatukan oleh Kristus. Maka ujungnya adalah ya mengembalikan, maksudnya reunifikasi ya. Jadi mereka harus satu lagi. Nah proses itu kan berarti bukan hanya menangani si korban, tapi juga si pelaku. Ya. Pelaku perlu disadarkan, bahkan juga dilatih. Kalau memang ada sesuatu yang nggak bisa diterima, kita kasih efek jerah. Dalam kasus ini adalah penanganan hukum ya, supaya akhirnya dia menjadi sadar. Karena kan banyak, karena itu sikap yang nggak disadari, yang juga bertahun-tahun dilakukan sesuatu yang nggak pernah dianggap salah. Dia merasa itu sesuatu yang umum, ya, sesuatu yang biasa saja, nggak salah ya. Dan itu problem kan. Maka kita harus penanganannya juga pada si pelaku. Benar sekali. Ketika nanti ada rumah aman, maka urusan kita bukan hanya untuk korban, tapi juga si pelakunya. Pelakunya tentunya ya di tempatnya sendiri ya gitu, karena kita kan melindungi si korban ya. Nah, prosesnya bisa nanti dinamika prosesnya macam-macam ya, bisa dilakukan di rumah korban, di rumah si pelaku itu, atau dibawa ke rumah aman juga untuk akhirnya ya. Jadi ada tujuan bukan memisahkan ya, itu betul, dia tadi itu ya. penting, mereka tetap menyatu, tapi memang karena dia posisinya korban, maka dia harus diberdayakan, dia harus dilindungi. Karena dia merasa dia tidak punya kekuatan ya. Tapi juga menolong si pelaku dengan berbagai macam hal, termasuk juga tindakan hukum misalkan kalau memang dia tidak juga mau jerah. Tetapi ujung dari semuanya adalah mereka bisa menyatu. Nah, di rumah aman ini kira-kira apa saja syarat ya sehingga satu lokasi, dalam hal ini gereja, bisa dikatakan oke, kamu sudah oke nih sebagai rumah aman, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang mesti dilakukan di rumah aman, apalagi berkaitan dengan memang sudah ada korban yang ada di gereja. Proses kita menuju terwujudnya gereja sebagai rumah aman ini kan tadi saya mengatakan ada paradigma, ada persiapan SDM ya, dan juga sarana. Itu
jejaring juga. Perlu untuk disiapkan semua hal supaya nanti aktivitasnya bisa berjalan, ya. Oke. Karena aktivitasnya itu pertama pasti perlindungan, udah pasti kan, ya. Kita membawa seseorang yang kita pandang sebagai seorang yang bisa macam-macam nih konteksnya ya. Dia merasa terancam sehingga dia inisiatif pergi ya untuk mencari perlindungan, atau tim, misalnya kalau di gereja nanti ada Satgas Penghapusan KDRT misalnya begitu, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Tim merasa bahwa ini orang ini perlu dilindungi, ya, perlu diambil, dicabut dari tempatnya karena itu mengancam dalam pertimbangan kita ya. Kita harus lakukan itu. Jadi prosesnya adalah perlindungan yang pertama. Yang kedua adalah tentu pemulihan ya. Kalau seseorang udah mengalami KDRT kan pasti ada banyak sekali luka ya, entah fisiknya, entah emosinya ya. Jadi psikisnya itu perlu ada pemulihan ya. Nanti aktivitasnya tentu kalau yang pertama fisik ya urusan dengan kesehatan, nanti ada visum misalnya kalau memang mau lanjut ke kasus hukum ya. Kalau ada yang luka ya diobati ya. Itu berkenaan dengan pemulihan fisiknya. Tapi juga psikisnya. Nanti ada percakapan-percakapan dengan konselor ya untuk memulihkan. Jadi kegiatannya itu harus rutin ya? Ya, terencana. Betul ya. Makanya kalau udah nanti ada rumah aman, itu nggak bisa ya udahlah siapin tempatnya aja, nggak mungkin. Harus ada SDM-nya. Harus ada SDM-nya yang tadi menangani perlindungannya, pengobatan fisik maupun psikisnya. Bahkan juga kalau itu dalam waktu yang panjang, traumatika panjang nih ya, dia nggak mau pulang gitu misalnya gitu. Nah, sekali lagi, gereja harus punya kerinduan untuk menyatukan kembali kan. Nah, maka proses itu kan nggak bisa dipaksa, udah kamu harus pulang nih gitu ya. Padahal dia belum siap, potensi bahayanya masih besar, itu bahaya juga. Maka harus dilakukan kan proses bagaimana mengisi hari-harinya sehingga pemulihannya bisa terjadi. Mungkin studi atau aktivitas-aktivitas keterampilan yang lain yang bisa membuat dia ya memulihkan dirinya ya, menjadi kuat kembali. Itu kan proses yang cukup panjang dan saya pikir itu harus juga dipersiapkan dalam kasus-kasus traumatik yang dalam. Juga kepada si pelaku ya, pelaku juga prosesnya kan harus banyak sekali hal yang dilakukan. Dalam proses dia tinggal di rumah aman, nah berarti nanti ada urusan konsumsinya, gitu ya, urusan makanannya dan lainnya yang juga harus disiapkan. Dan itu jadi pelayanan holistik pemulihan ya untuk keluarga. Banyak sekarang gereja punya program-program keluarga ya. Tapi seberapa banyak program itu lalu dikembangkan untuk menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sangat parah gitu ya. Kalau udah parah gimana nih? Mau kemana mereka? Ya gereja lah yang punya ruang untuk melakukan proses itu. Ini bukan sesuatu yang berat karena gereja itu punya potensi besar. Selain tadi tempat, tapi juga jejaringnya. Konselor ada banyak. Pelayan-pelayan juga ada banyak ya. Jejaring dengan pihak rumah sakit, dengan kepolisian juga punya ruangnya. Lawyer ada banyak. Sekarang kan gereja punya biro konsultasi hukum ya. Itu banyak sekali ya. Jadi sebenarnya ini tinggal membangun sebuah paradigma kegentingan ini. Penting berarti pertama paradigma dulu ya untuk semua. Betul. Semacam stakeholder. Jadi nanti kalau udah ada paradigmanya, mempersiapkan SDM-nya, prosesnya juga akan berlanjutnya. Siapa yang akan menjadi orang-orang yang ditugaskan untuk proses penanganan kalau nanti ada, saya nggak tahu istilahnya apa ya, klien kah atau penghuni dari rumah aman itu ya, yang orang yang korban yang datang yang kita lindungi itu. Berarti rekrutmen si SDM-nya juga penting nih. Nah, jangan sampai kita main siapa yang mau ya. Ayo volunteeris siapa aja gitu. Itu bahaya juga karena ada sikap-sikap tertentu yang nanti malah jadi potensi baru kekerasan terjadi justru di rumah amannya gitu ya. Berarti hal yang penting harus diperhatikan para SDM yang akan membantu dalam proses ya pemulihan korban. Apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kode etiknya begitu. Nah, ini yang menjadi PR yang juga harus dibangun adalah gereja harus punya sistem perlindungan untuk para korban ini ya.
sistem penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam proses di gereja ya. Kita ngomong banyak soal sistem perlindungan anak, perempuan, dan juga ini ya soal penghapusan KDRT. Ini kan masalah-masalah seputar keluarga sebenarnya yang ada di gereja. Maka dia harus punya sistemnya. Sistemnya itu akan menghasilkan nanti ada kode etik ya, SOP-nya ya. Kalau SOP perekrutan orang-orang pelayan di rumah aman bagaimana? Recruiting-nya apa? Terus pengembangan SDM-nya bagaimana? Kode etiknya juga harus dibangun ya. Kode etika kan berkenaan dengan apa yang boleh dan tidak boleh. Kalau yang boleh ya udahlah itu mah umum lah ya. Tapi kalau yang nggak boleh itu yang menurut saya juga penting. Karena yang nggak boleh itu akan berkenaan dengan dua hal penting. Yang pertama adalah hal-hal yang secara undang-undang yang memang nggak boleh ya. Kekerasan fisik, kekerasan itu udah ada kan yang jelas. Tapi ada hal-hal yang beresiko yang secara apa ya? Secara hukum nggak dipandang ilegal gitu ya, karena budaya punya itu ya, membolehkan atau nggak apa-apa begitu ya. Gitu ya, misalnya ya di Indonesia Timur di Nusa Tenggara misalnya, keramahan kita adalah ketika ketemu cium hidung ya gitu ya. Dan dalam konteks di Jakarta kalau cium hidung bisa bahaya kan, bisa dipandang sebagai pelecehan ya. Jadi kan ada konteks budayanya, ada konteks di mana kita memberlakukan situasi itu. Kode etik itu ngatur hal-hal itu yang secara nyata undang-undang nggak boleh, udah jelas. Tapi secara budaya, secara konteks tertentu, ada yang oke, ada yang enggak kan? Bergantung pada lokasi kejadiannya, betul. Dan itu akan diatur di kode etiknya. Kode etik yang di sini sama yang di tempat lain akan berbeda. It's okay karena situasinya berbeda kan. Nah itu yang harus diatur sehingga para pelayan itu akan terlindungi. Ada yang apa boleh atau tidak. Dan nanti akhirnya kalau kita udah ada kode etiknya, kita juga akan membatasi diri. Misalnya pelayan remaja begitu ya. Kan biasanya kalau pengen dekat dengan anak-anak yang kita layani itu, kita jalan-jalan yuk gitu ya. Di luar program kita, gitu jalan-jalan bareng ya, kumpulin teman-teman. Secara kode etik untuk perlindungan anak itu bahaya. Karena itu di luar program. Jadi harus diatur. Kalau kamu mau ngadain kumpul-kumpul, harus bagaimana prosesnya. Supaya nanti di kemudian hari kita semuanya baik-baik, tapi ada yang nyerang kita ya. Betul. Karena ini tiba-tiba ngajak anak saya dan lain-lainnya dan seterusnya. Program tidak tahu pendampingnya atau ya. Padahal maksudnya baik. Tapi karena kode etik yang nggak ada, nggak bisa. Nah itu harus diatur. Jadi ada perekrutan SDM, ada pembekalan, ada kode etik, ada SOP-nya ya. Nah itu yang menurut saya itu yang harus disiapkan banyak hal ya. Bukan hanya perlindungan, tapi juga persiapan sebelum rumah aman itu ada. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang rumit, yang susah, tapi harus dimulai. Dan itu kan adalah paradigma tadi ya. Betul. Adalah sebuah panggilan gereja untuk ya melakukan proses ini. Edukasi jemaat terhadap situasi kasus ini ya. Kegentingan problem ini dan lalu langkah-langkah hal-hal teknis. Para pelayan-pelayan di gereja kan sangat bersentuhan dengan orang ya. Betul. Pelayan anak, pelayan kategori usia yang lain juga saya pikir bertemu dengan situasi yang sama ya. Oke. Baik, Bapak Pendeta Hendra, kita mendekati menit-menit terakhir nih. Adakah pesan pastoral yang bisa Bapak Pendeta sampaikan nih dalam kaitan membangun gereja sebagai rumah aman bagi korban KDRT? Mungkin ada para sahabat yang mulai mikir-mikir ya. Gereja melakukan, jadi resikonya juga nggak main-main. Saya merasa bahwa gereja punya potensi untuk menjadi rumah aman. Yang kedua, bahwa kegentingan ini sangat tinggi. Pemerintah masih belum bisa memenuhi kebutuhan rumah aman. Dan gereja punya potensi untuk membantu pemerintah. Dan kasus-kasus KDRT itu bukan hanya terjadi di luar, tapi di dalam gereja juga. Dan gereja rasanya dipanggil untuk ambil bagian dalam proses penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Kita punya potensi sekali lagi, ini sesuatu yang mudah dan yang terpenting adalah kita ingat bahwa gereja hadir untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita memang dipanggil untuk menyatakan Kristus sebagai Allah yang penuh kasih.
Kristus yang kita kenalkan sebagai Allah yang melindungi, Allah yang menyelamatkan, Allah yang mengasihi, yang memberi kesempatan ya. Dan itu bisa terwujud kalau kita membangun rumah aman. Bayangkan ada seorang yang tahu dirinya terancam, berteriak, meminta tolong, tapi nggak ada yang meresponi. Tapi dia tahu bahwa di lingkungan di sekitarnya ada gereja yang selalu menyuarakan Allah melindungi. Betapa sedihnya dia nggak bisa merasakan itu karena gereja memilih untuk tidak mewujudkan rumah aman. Jadi saat kita membangun gereja sebagai rumah aman, saat yang sama juga kita memperkenalkan Tuhan tuh hadir, melindungi para korban yang lemah. Jadi itu panggilan kita. Oke, ini panggilan kita ya sebagai gereja. Lebih dari bahwa betul membantu pemerintah, tapi kita ada panggilan khusus tentang itu. Baik, terima kasih Pendeta Hendra untuk kesediaannya berbincang mengenai membangun gereja sebagai rumah aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dan jika di antara para sahabat ingin menyampaikan masukan, usulan, sahabat boleh menyampaikannya di nomor 0812-8188-9191. Kita jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Gema Kasih Indonesia. Sampai jumpa.